Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menaati firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku bersama-sama kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku, dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, para remaja, orang-orang muda, keluarga-keluarga, dan para lansia. Hidup iman itu barangkali seperti momen traveling dalam hidup kita. Mungkin bukan traveling dalam arti yang touring ya, yang seringkali ngebak-baki dalan dan membuat kebisingan itu. Seringkali traveling kita adalah traveling yang sangat personal. Beberapa tahun yang lalu saya mengalami momen yang seperti itu, kurang lebih 5 tahunan ketika saya harus pulang balik dari Jogja, Solo, dan kadang-kadang itu sangat pendek. Dan ada sebuah momen ketika saya pulang ke rumah, saya tuh merasanya sudah gaspol, pokoknya pengen cepat-cepat sampai ke rumah, tetapi jalanan itu sedemikian macet sehingga saya tidak bergerak 1 sentimeter pun. Dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk ikut sebuah bus yang ada di depan saya, sebuah bus besar. Dan saya pokoknya bis itu melaju, saya akan ikut melaju. Dan mukjizatnya adalah bus itu selalu menemukan ruang yang sebelumnya saya itu merasa di mana-mana buntu. Dan akhirnya saya sampai ke rumah. Mungkin tidak se-on time yang saya jadwalkan, tetapi se-in time yang saya harapkan. Saudara dan saudariku, ketika ada di sebuah lampu merah, saya mendengar ada pengendara mobil di samping saya. Karena saking macetnya, dia membuka pintu jendelanya, dan di situ saya mendengarkan sebuah lagu pop dari Carrie Underwood yang judulnya adalah Jesus Takes the Wheel.
Lagu itu syairnya buat saya indah sekali. Aku ini seperti seseorang yang sedang naik mobil, yang tidak hanya bensinnya itu hampir habis, tetapi semangat hidupku, imanku itu tinggal segaris saja. Dan ada sebuah momen di dalam hidupku ketika tiba-tiba ada sebuah cahaya. Dan ketika cahaya itu kena pada diri saya tidak lagi seseorang yang sedang mengemudikan mobil saya, tetapi Jesus takes the wheel. Yesus ambil kemudi dan saya ada di belakangnya. Saudara dan saudariku, barangkali inilah yang dialami oleh Barnabas, Paulus, Yudas, dan Silas. Pribadi-pribadi yang mengalami bahwa Jesus takes the wheel. Jesus takes our will. Dan kita ngikut di belakangnya. Mungkin seperti pengalaman saya yang akhirnya berani berserah kepada bus di depan saya. Dialah yang akan membuka jalan kepada saya. Dan amazingly, miraculously, saya bisa pulang jauh lebih cepat daripada kalau saya gaspol sendirian dan berakhir hampir semuanya dengan kebuntuan. Tentu ini tidak hanya kisah kita di jalan, melainkan juga kisah iman kita. Maka saudara dan saudariku, kalau hari ini gereja Kota Baru menawarkan tema kepada kita, roh yang menguatkan hati dan membawa kedamaian. Bukankah kita seringkali datang ke gereja ini dengan hati dan bahkan iman yang ambyar, merasa kita ada di titik terendah dalam hidup iman kita. Kita merasa bahwa segala jalan yang telah kita coba mentok hampir di semua sisi hidup kita. Maka mungkin kita berani belajar dari pribadi-pribadi yang istimewa dalam bacaan-bacaan hari ini. Paulus, Barnabas, Silas, dan Yudas, untuk beralih dari gaspol ke masuk ke pit stop. Ketika kita masuk ke pit stop dalam hidup kita, kita mempersilahkan Allah untuk takes the wheel, untuk ambil kemudi, dan Dia mempersilahkan kita untuk duduk persis di belakangnya, merasakan bahwa Dia ambil kemudi dan menciptakan ruang-ruang dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi mengalami kemacetan, keletihan, dan bahkan mungkin kemenyerahan dalam hidup kita. Semoga roh yang menguatkan hati dan membawa kedamaian, itulah janji dari Roh Kudus yang ditawarkan kepada kita. Mudah-mudahan kita tidak menanggapinya dengan statue. Jangan setelannya cuek-cuek, apalagi menolak Dia. Amin.